Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyillahi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bu Ferial, kaifa haluk? Bihar alhamdulillah Pak Ustaz. Ya. Di Bilqis, fahaluk? Alhamdulillah khair Pak Ustaz. Alhamdulillah khair. Baik, insyaallah في هذه الأمسية في هذا المساء سنتعلم عن الاسم المشتق. Kita coba masuk kepada pembagian yang ini sering kita jumpai juga dalam Al-Quran. Kata dalam bahasa Arab, gitu ya, isim, kata isim atau kalimah isim, yang itu merupakan bentuk derivasi ataupun bentuk dari pengembangan dari kata aslinya, dan maknanya pun tidak jauh dari kata aslinya itu sendiri. Misalkan kalau dalam bahasa Indonesia itu misalkan kata kerja dari makan, gitu ya. Makan. Makan itu jangan makan ya. Menulis saja, menulis ya. Menulis itu kan pekerjaan. Pekerjaan berarti fiil atau kata kerja, menulis. Nah, dari kata menulis itu bisa dalam bahasa Indonesia pun ada kan? Itu bisa dikembangkan menjadi beberapa makna dan maknanya itu mirip, tetapi beda fungsinya. Tetapi masih ada juga kaitannya dengan kata dasar menulis. Contoh, dari menulis, kata kerja menulis, itu bisa menjadi orangnya yang menulis. Ya kan? Orang menulis atau orang yang menulis berarti bahasa Indonesianya adalah penulis. Ya kan? Penulis. Itu. Kemudian bisa jadi berubah lagi menjadi hasil yang ditulis menjadi apa? Tulisan. Gitu. Menjadi tulisan. Itu. Ada juga nanti alat nulis, tempat menulis. Nah itu dalam bahasa Arab ternyata juga berlaku. Ada seperti itu, bahkan lebih luas. Bahkan lebih luas. Jadi isim mushtaq. Secara ini ya, mushtaq itu adalah terbentuk dari kata aslinya. Jadi ada kata aslinya, kemudian berubah jadi pola-pola yang berbeda, gitu ya, dan memiliki makna masing-masing. Berbeda-beda. Ini apa fungsinya? Karena dalam Al-Quran banyak sekali, banyak perubahan-perubahan dari kata dasar menjadi makna yang lainnya, dari bentuk juga yang lain. Tetapi bentuk perubahan itu masih ada kaitannya dalam bentuk asli. Apa itu bentuk asli? Bentuk aslinya adalah dari fi'il maldi. Dari fi'il maldi. Kata kerja lampau. Kata kerja lampau. Di sini mungkin sudah ada yang pernah belajar tasrif ya. Tasrif istilahi. Gitu ya. Tasrif istilahi dari misalkan bab sulasi mujarrad ya, dari fa'ala yaf'ulu gitu ya, fa'lan wa maf'alan fa wa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun mif'alun. Itu sekitar ataupun totalnya adalah ada 11 perubahan. Ada 11 perubahan dari kata fa'ala. Dari kata fa'ala menjadi yaf'ulu ya. Jadi fa'lan atau maf'alan. Jadi fa'ilun, maf'ulun, uf'ul, la taf'ul, maf'alun, mif'alun. Ada 11.
Jadi misalkan kita punya satu kata kerja itu bisa dirubah sampai 10 gitu ya, karena dikurang satu fi'il madhi gitu ya. Jadi 10 derivasi atau 10 perubahan. Nah, perubahan dari fi'il madhi ke bentuk yang lainnya namanya adalah mushtaq. Namanya adalah mushtaq. Gitu ya, mushtaq. Coba kita lihat secara detailnya. Kita lihat di kolom yang sebelah sini ya. Kalimah isim yang kita jumpai dalam berbagai ayat Al-Quran, itu ada yang merupakan bentuk dari akar kata. Bentuk dari akar kata. Nah, yang saya sampaikan tadi, akar kata itu adalah dari fi'il madhi patokannya ya. Fi'il madhi, wazennya, polanya adalah fa'ala, nanti ada fa'ila, ada fa'ula. Itu polanya. Nah, kalau ada isim yang diambil dari akar kata, maka itu namanya isim mushtaq. Ada yang namanya isim mushtaq. Ada pula isim yang bukan merupakan bentuk dari akar kata, yaitu isim jamid. Dia tidak ada akar katanya. Misalkan ya nama orang, misalkan Ibrahim gitu ya, atau kata benda kolamun, gitu. Itu nggak ada, nggak kita dapatkan kata ataupun pola atau akar katanya itu. Maka yang demikian itu namanya adalah isim jamid. Simai dia ya, simai artinya sudah dong seperti kita dengar. Gitu. Nah, isim mushtaq atau isim yang bervarian itu, ya, atau isim yang memiliki akar kata seperti halnya fiil, dan mengandung makna yang mendekati fiil itu sendiri. Artinya hasil dari perubahan gitu ya, dari fiil madhi atau kata dasar akar katanya menjadi perubahan bentuk yang macam atau beragam, itu maknanya tidak jauh dari kata kerja itu atau tidak jauh dari akar kata. Ya. Kalau dari bahasa Indonesia mungkin cuma sedikit perubahannya, tapi kalau dalam bahasa Arab itu banyak. Maknanya mirip-mirip, tetapi fungsinya berbeda. Nah, gitu ya. Fungsinya berbeda. Ada ya 11 polanya dari fa'ala sampai mif'alun. Dari fa'ala fi'il madhi sampai kemudian mif'alun isim alat. Isim alat. Nah, dari 11 itu, teman sekalian, Ibu sekalian, dari 11 bentuk itu ada dibagi. Ada yang merupakan fi'il, ada yang merupakan isim. Mungkin ada yang sudah tahu ini. Ya. Coba Ibu Ferial. Ya, dari 11 perubahan dari fa'ala, yaf'ulu, fa'lan ya, sampai mif'alun itu dibagi menjadi dua. Sebagiannya adalah fi'il, sebagiannya adalah isim. Ya kan? Yang termasuk fi'il dulu, yang mana? Ada berapa di situ? Yang yang termasuk fi'il ya? Iya. Coba fi'il apa aja tuh? Dari 11 itu. Fi'il kan fi'il madhi, fi'il mudhari. Gitu. Ya, fi'il mudhari. Terus ini Pak Ustadz, kalau masdar tuh masuk isim. Isim. Terus apalagi? fi'il amr. Fi'il amar, ya. Kalau amr nahi, nahi amr. Yang nahi itu fi'il. Nahi, fi'il ya. Fi'il nahi. Berarti ada 4. Dari 11 perubahan itu, 4-nya fi'il, selebihnya adalah isim. Selebihnya isim. Berarti ada berapa itu? 7 ya kan? Ada 7. Nah, 7 itu namanya isim mushtaq. Isim mushtaq. Kenapa? Karena dia diambil dari akar katanya fi'il madhi. Fi'il madhi. Misalkan apa di situ ada isim masdar ya kan? Masdar miminya juga isim apa lagi? Fa'il. Setelah itu isim maf'ul ya, isim zaman, isim makan dan isim alat. Itu semua isim tuh. Tapi isim tersebut bukan isim berdiri sendiri. Isim ketujuh itu adalah isim yang dibuat dari ataupun ada akar katanya yaitu fi'il madhi. Gitu ya. Itu maksud daripada isim mushtaq. Isim mushtaq. Beda misalkan kolamun. Kita kan nggak bisa kata kerja kolama apa itu kan nggak ada artinya kolama.
yaklamu gitu ya. Maka qalamun merupakan di antara contoh dari isim jamid, jamid. Berbeda dengan misalkan miftahun gitu ya. Itu kan ada kata kerjanya dari fathah. Nah, di antara bentuk isim mustaq, ini pembagiannya ya. Di antara bentuk isim mustaq, ini banyak kita dapatin dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran. Kata yang menunjuk, yang pertama adalah isim masdar. Kita urutkan ya. Saya urutkan. Yang pertama adalah, kalau dari rangkaian pembagian tasrifnya itu, dimulai dari fi'il madhi, ya. Terus apa lagi? Fi'il mudhari, ya kan? Kemudian isim masdar, ya. Kemudian masdar mimi, isim fa'il, isim maf'ul, fi'lul amr, fi'lun nahi, ya. Isim zaman, isim makan, isim alat. Ada 11. Nah, ada 11. Isimnya mulai dari masdar. Isimnya itu mulai dari masdar. Jadi kalau fi'il madhi, fi'il mudhari itu kan fi'il tuh. Nah, isimnya mulai dari masdar. Apa itu masdar? Masdar adalah kata yang menunjuk nama peristiwa. Nama peristiwa yang merupakan derivasi dari fi'ilnya. Ya, jadi diambil dari fi'il madhi itulah. Sehingga ragam bentuk isim masdar tergantung dengan fi'ilnya. Gitu ya. Contohnya di situ. Ada 2. Ada, ini nanti maksudnya ke ini ya. Fi'il dalam kategori jumlah hurufnya. Jumlah hurufnya itu ada 2 pembagiannya. Yang pertama, kata kerja yang jumlah hurufnya itu 3. Jumlah hurufnya 3. Yang kedua, kata kerja yang jumlah hurufnya lebih dari 3. Nah, itu aja. Karena nanti selebihnya itu kan namanya mazid semua ya, mazid. Walaupun ada yang rubai ya. Ada yang rubai, mujarrad juga ada. Tapi yang kita lihat di sini adalah patokannya hurufnya 3. Masdar dari fi'il, dari kata kerja yang terdiri dari 3 huruf. Jadi fi'ilnya itu 3 huruf. Fi'ilnya 3 huruf. Contohnya di situ apa? Alima. Itu fi'il apa? Alima fi'il apa? Fi'il madhi. Fi'il madhi. Fi'il mudhari'nya apa? Alima fi'il mudhari'nya apa? Iya. Limu. Yang mana ya Pak Ustadz? Limu atau yang Fa'ila wazennya fa'ila yaf'alu. oh yaf'alu ya? Ya. Berarti alima. Jadi Alima ya'lamu. Ya'lamu. Ya. Astagfirullahaladzim. Alima ya'lamu. Masdarnya gitu ya, peristiwanya ataupun hasilnya gitu ya. Nama dari apa namanya? Yang dikerjakan itu adalah ilmun. Kalau di tasrifnya ilman ya, mansub. Ilman, tapi kita gunakan adalah dengan tanwin ya, dengan tanwin. Kenapa? Karena dia termasuk isim kan? Isim itu ilmun. Alima pekerjaannya gitu ya. Nama peristiwanya adalah ataupun nama apa namanya? Isim dari kata kerja tersebut ilmun masdarnya. Misalkan Ustaz, bukan fa'lan. Ada yang fa'lan, ada yang fi'lan. Oh, bisa fa'lan, bisa fi'lan ya? Ya. Ada fa'ila yaf'alu fa'lan. Ada juga masdarnya yang fi'lan. Ilmun. Contoh yang kedua ini fa'lan. Hamida yahmadu hamdan. Hamida yahmadu hamdan. Ya. Jadi kita tulisnya hamdun di situ dengan tanwin. Hamdun. Ilmun dan hamdun itu adalah masdar dari fi'il sulasi mujarrad atau
Kata kerja fi'il madhinya itu adalah asli 3, tidak ada ataupun belum ada tambahan. Alima itu kan 3, ya kan? Hamidah juga 3. Sama ini wazennya, cuman wazan pada tasrifnya ataupun masdarnya itu berbeda. Berbeda. Bisa dengan fi'lan dengan fa'lan. Fi'lan dengan fa'lan. Tetapi tidak semuanya bisa. Ada kata kerja yang khusus dengan fi'lan, ada yang dengan fa'lan. Tuh, alima ya'lamu ilman. Hamida yahmadu hamdan. Bukan himdan. Enggak boleh dengan himdan. Jadi hamdan ya. Alhamdu, ini alhamdu itu kan isim masdar. Nah, yang kedua adalah isim masdar dari fi'il yang terdiri lebih dari 3 huruf. Lebih dari 3 huruf itu kata kerja kalau lebih dari 3 huruf itu maksimalnya adalah total hurufnya 6. Total hurufnya 6 maksimal. Tambahannya 3, yang aslinya 3. Jadinya 6. Gitu ya. Bisa tambahan hurufnya cuma 1, bisa 2, gitu ya. Bisa 3. Kita lihat sekarang contohnya. Di sini ada akrama. Akrama. Aslinya adalah 3 karuma, gitu ya. Jadi akrama yukrimu ikraman. Af'ala yuf'ilu if'alan. Ikramun. Ya. Jadi kalau akrama itu artinya memuliakan. Ikramun berarti kemuliaan. Kemuliaan. Gitu ya. Kemuliaan itu ada tambahan 1 huruf ya. Ada hamzah di sini atau alif ya. Hamzah alif di sini jadi akrama wazannya jadi af'ala yuf'ilu if'alan. Tasrifnya kita masuk tasrif ini ya. Af'ala yuf'ilu if'alan. Akrama yukrimu ikraman. Apa yang semisal dengan ini contohnya? Yang af'ala yuf'ilu. Bisa memberikan contoh? Ukti Bilqis, apa contohnya yang mirip dengan akrama? Wazannya akrama, timbangannya af'ala. Af'ala yuf'ilu akrama yukrimu ikraman. Af'ala yuf'ilu if'alan. Kurang tahu Pak Ustaz. Oke. Ya, misalkan anfaqo ya. Anfaqo yunfiqu infaqon. Sekarang coba saya ini ya. Saya rubah dulu biar lebih bisa dipahami ya. Oke. Ya, kata kerja dalam bahasa Arab, itu ada rumusnya ataupun namanya akar kata kerja. Ya, akar kata dalam bahasa Arab itu dikembalikan kepada 3 huruf. 3 huruf. Ya. Kata kerja yang pertama fa, yang kedua ain, yang ketiga lam. Ini kalau misalkan kita mendengar kata kerja yang jumlahnya 3, maka itu berarti asli kata kerjanya. Belum ada tambahan. Gitu ya. Misalkan apa? Contohnya. Apa contohnya? Coba. Kata kerja yang kita dengar yang 3 huruf dia. Amala. Amala. Iya. Wazannya kalau ini wazannya fa'ila. Oh, yang Ya. fa'ala ya? Ya, yang fa'ala coba. Doroba. Boroba. Ya. Boroba. Ini kata kerja kalau 3 seperti itu berarti masih asli. Sesuai dengan timbangannya ini. Ini timbangannya. Fa ini timbangannya. Ya, ini timbangannya. Coba kita lihat. Fa-nya apa di sini? Bo, ya kan? Ainnya apa? Ro. Lamnya ba. Sudah lengkap berarti. Ini asli. Belum masuk asli itu adalah belum ada tambahan.
bukan ziyadah atau bukan mazid. Kalau yang asli 3 seperti ini namanya adalah fi'il apa? Bu Ferial? Yang belum ada tambahannya? Yang belum ada. Ya. Yang belum ada tadi fi'il majid itu apa Pak Ustaz sama? Fi'il Madi mujarrad. Ya. Mujarrad. Ya, mujarrad ya. Mujarrad itu masih asli. Oh iya, Belum ada tambahannya ya. Ya, jadi 3. 3, nanti ada yang 4 tapi jarang dipakai. Kita pakai yang ini yang sering pakai ya. Nah, kalau nanti ada tambahan dari 3 ini, nanti bisa ada tambahan. Tambahannya bisa 1 huruf di depan, bisa ada yang di tengah tambahannya ya. Atau nanti bisa 1 huruf hamzah, alif. Alif hamzah yang ada kepala ainnya. Ada yang tambahannya 3 huruf. Ada tambahnya 3 huruf. Saya contohkan yang tambahannya adalah 1 huruf misalkan ya dengan hamzah di depan. Menjadi af'ala. Ini timbangannya. Af'ala. Ya, timbangannya saya kasih warna merah. Ini sebagai timbangan ataupun polanya ya. Oke. Ya, gimana? Enggak bisa Anda. Apa enggak mau dia? Oke. Af'ala. Af'ala. Saya berikan contoh seperti ini. Misalkan apa yang dari wazan fa'ala ya. Contohnya abdoroba, dia tidak masuk ke doroba ya. Apa yang bisa dipakai af'ala? Misalkan at'ama. Gitu ya. At'ama di sini adalah fi'il madhinya ta'ima. Walaupun wazannya beda ya. Wazannya ini fa'ila. Jadi di sini bisa fa'ala, bisa fa'ila, bisa fa'ula wazannya. Fi'il madhi. Ini sama, ini fi'il madhi. Kata kerja lampau tapi wazannya adalah af'ala. At'ama. Coba kita lihat artinya secara artinya. Ta'ima artinya adalah makan. Ta'ima artinya makan. Sedangkan kalau ada tambahan at'ama, ini aslinya dari ta'ima, tetapi dirubah. Dia ada tambahan untuk memberikan makna yang berbeda. Walaupun maknanya masih ada berkaitan dengan makan di situ. Kalau ta'ima artinya makan, saya yang makan. Kalau at'ama, apa artinya at'ama? Dia pernah dengar kata at'ama? Bu Fira pernah dengar nggak at'ama ini? Kata at'ama. Enggak pernah Pak Ustaz. Belum. Okay. Belum. At'ama ini ada dalam hadis ya, wa at'imut ta'am. Ya. Wa at'imut ta'am atau wa at'imul masakin. Jadi bedanya ta'ima itu makan, kalau makan itu berarti saya makan. Ta'im itu saya makan. Tapi kalau at'ama artinya adalah memberi makan. Nah, itu bedanya. Beda kan? Kalau ta'ima makan, berarti orangnya yang makan. Kalau at'ama memberi makan, berarti yang makan siapa itu? Yang makannya adalah orang lain. Saya yang memberi makan. Beda dengan ta'ima. Kalau ta'ima saya yang makan. Tapi kalau at'ama memberi makan, berarti untuk orang lain. Itu bedanya. Jadi kalau kita maksudnya adalah memberi makan, nggak boleh kita pakai ta'ima. Kalau ta'ima saya yang makan, kita sendiri yang makan. Tapi kalau at'ama, maka kita berikan kepada orang lain, memberi makan. Nah, itu. Itu maksudnya tambahan-tambahan seperti itu. Nanti ada juga tambahan ya, misalkan dengan tasydid, tad'if ya. Wazannya adalah apa wazannya? Fa'ala. Fa'ala. Ya. Contohnya hassana.
Hassana. Ya, hassana. Hassana itu artinya memperbagus. Maka kita pernah dengar namanya apa wazannya? Wazan dari isim masdarnya adalah tahsin, ya kan? Tahsin itu apa artinya? Perbaikan atau perbagusan bacaan. Tahsinut tilawah, ya kan? Perbaikan tilawah. Kalau cuma hasan itu baik, tapi kalau hassana ada proses untuk memperbaiki. Prosesnya di situ. Maka ditambah dengan tad'if atau tasydid pada harful ain atau ainul fi'liyah ditambah dengan tasydid yang menjadi ada proses di situ. Jadi bukan bagus, tetapi ada proses untuk memperbagus, gitu ya, untuk memperbagus. Sampai nanti tambahnya ada yang 3 huruf. Ini baru 1 huruf ya, 1 huruf. Nanti ada yang 2 huruf, misalkan ifta'ala, ya, ifta'ala. Ini kan 2 huruf ya. Aslinya fa'ala tambahnya alif di depan dengan ta. Dengan huruf ta setelah huruf fa ini ya. Ifta'ala. Misalkan apa? Dari kata nasoro. Nasoro menjadi intasoro. Nasoro menjadi intasoro. Tambahnya alif ya. Kemudian ada huruf ta setelah nun. Intasoro. Nunnya ini asli ya, bukan tambahan. Nunnya asli. Nasoro aslinya. Ya. Menolong. Kalau intasoro, ya berarti ada proses kita menolong gitu ya. Bukan hanya cuma sekedar menolong saja. Tapi ada namanya adalah proses dari awal sampai akhir kita benar-benar menolong. Benar-benar membantu sampai pekerjaan atau tugas itu selesai. Gitu. Itu tambahan 2 huruf. Terakhir, tambahnya 3 huruf yang sering dipakai adalah istaf'ala. Istaf'ala. Gitu ya. Contohnya. Apa contohnya? Apa contohnya, Bu? Wazan istaf'ala. Istakbaro misalkan ya. Istakbaro. Dari istaf'ala aslinya kaburo ya. Besar. Istakbaro minta dibesarkan, berarti sombong gitu ya. Minta dibesarkan, berarti dianggap besar gitu ya, menjadi diartikan sebagai orang yang sombong. Istakbaro, berlaku sombong atau bersikap sombong. Nah, inilah perubahan ya dari kata dasarnya fa'ala, ada tambahan 1 huruf af'ala, tambahan lagi 1 huruf, contohnya lagi fa'ala tasydid, tambahan 2 huruf ifta'ala, tambahan 3 huruf istaf'ala. Istaf'ala. Nah, kalau kita sudah tahu polanya ini, maka kita kembangkan menjadi isim. Menjadi isim. Tadi ya, isim masdar. Kita kembali ke sini. Isim masdar dari sulasi, dari kata kerja yang aslinya 3, seperti alima, ya kan? Alima ya'lamu menjadi ilmun. Hamida yahmadu menjadi hamdun atau hamdan. Ya. Kemudian, yang terdiri dari lebih dari 3 huruf, akroma yukrimu ikraman. Ini ada berapa tambahan? Ukhti Bilqis, akroma? 1 Pak Ustaz. 1 ya, yaitu hamzah di awal ya. Hamzah atau aliful hamzah di awal, akroma, wazannya af'ala. Oke. Istaghfara, berapa huruf tambahnya, Bu Ferial? Istaghfara? Tambahannya 3 huruf. 3 huruf. Aslinya apa? Aslinya Ini berarti 3. Ghafaro. Ya. Ghafaro. Ghafaro itu kan ampun ya. Ampunan. Istaghfara meminta ampun. Meminta ampun. Istaghfir. Astagfirullah. Dan berarti saya meminta ampunan. Gitu ya. Nah, yang pembahasan kita adalah yang warna merah ini. Yang warna hitam ini adalah fiilnya. Fiilnya. Warna merahnya adalah isim masdarnya. Isim masdarnya. Gitu ya. Dari akrama, akrama itu memuliakan. Ikramun kemuliaan. Beda kan? Kemuliaan itu bukan fiil, tetapi isim. Artinya adalah hasil
dari ataupun pekerjaan dari akroma tadi ya. Satu peristiwa, memuliakan berarti kemuliaan. Kemuliaan ya. Istighfar, istighfar jadi abstrak gitu ya, abstrak. Kemuliaan, ya. Makna abstrak itu. Istighfar. Istighfar itu kan berarti artinya apa? Ampunan kan? Ampunan. Bukan kata kerja, tapi maknanya abstrak. Artinya ya kita tidak bisa dalam bentuk gitu ya, tidak bisa kita tampakkan dalam bentuk ampunan gimana? Itulah abstrak. Artinya bisa dirasakan gitu ya. Ampunan, kita memohon ampun. Jadi yang merah ini adalah masdar. Isim masdar. Nama peristiwa dari suatu pekerjaan itu. Misalkan alima, belajar. Berarti nama peristiwanya adalah ya ilmu, ilmun gitu ya. Hamida berarti memuji. Berarti masdarnya adalah pujian. Akrama, memuliakan. Berarti masdarnya ikramun atau ikraman, kemuliaan. Istighfara, meminta ampun. Berarti masdarnya istighfaran atau istighfarun, pengampunan atau ampunan. Contoh lagi, rattala yurattilu tartilan. Ada berapa tambahannya di situ? Rattala? Ada berapa, Bu Ferial? Rattala. Tambahannya. Berarti hanya satu ya Pak Ustadz? Satu. Apa itu? Ta. Huruf ta, iya. Rattala ya, ditasdidkan huruf ta-nya. Rattala yurattilu tartilan. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Wazannya ya. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Tartil. Rattala itu berarti membaca gitu ya, pelan sesuai dengan makhrajnya, sifatnya, itu rattal. Tartil, orang membaca tartil berarti dia faham, dia menjaga makhrajnya, dia menjaga sifat-sifat hurufnya, mustahaknya, sehingga benar bacaannya gitu ya, dan sesuai dengan hukum bacaan Al-Qur'an. Tartil. Yang terakhir contohnya yang lebih dari 3 huruf ataupun ada ziyadah tambahan hurufnya, yaitu ta'awana. Ta'awana. Ada berapa tambahnya? Seperti Bilqis. Ta'awana. Satu bukan Pak Ustadz. Satu. Coba. Ta'awana ada berapa totalnya? 2, ada 5. Ta'awana ada berapa totalnya hurufnya? Ada? Coba kita hitung huruf ta ya kan? 1. Ada. Ain 2 ya. 5. Alif 3, waw 4, nun 5. Ada 5 berarti. Kalau tadi kita bilang huruf aslinya itu 3, berarti tambahnya ada berapa di situ? Oh, 2. 2. Apa? Ta. Huruf ta, oke. Satu lagi. Alif. Ain, alif. Alif. Ya, huruf A, alif ya. Di situ aslinya adalah awana. Huruf ain, waw dan nun. Ana. Ya, tapi dikembalikan, diibdalkan di sini. Ada nanti pembahasannya ada i'dal, ada ibdal, itu ya masuk di situ. Nah, ta'awana itu merupakan tambahannya ada 2 huruf. Huruf ta dan huruf alif. Ta'awana, ya ta'awanu, masdarnya ta'awun. Ta'awun itu apa artinya? Gotong royong. Kenapa? Karena ada yang digotong dan ada yang diroyong. Gitu ya. Ta'awun artinya kerjasama, saling membantu. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Gitu ya ayatnya itu. Ta'awun berarti pertolongan, bantuan, gotong royong. Ta'awun. Nah, itu bentuk-bentuk seperti itu, masdar itu adalah termasuk isim mustaq. Isim masdar termasuk isim mustaq. Ya, isim masdar. Bisa dari fiil yang jumlahnya 3 huruf aslinya atau yang lebih dari 3 huruf. Misalkan yang lebih dari 3 huruf apa? Anfaqa, yunfiqu, infaq. Sering dengar kan kata infaq? Infaq itu adalah isim masdar mustaq dari anfaqo. Wazannya af'ala. Nah, seperti itu.
Atau misalkan tanzilun, ya, tanzilun. Tanzilun dari kata kerja nazzala yunazzilu tanzilan. Tanzilan. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan, sama dengan rattala ya. Nazzala, Allah menurunkan. Allahul ladzi nazzalal furqana. Allah yang menurunkan Furqan, pembeda Al-Qur'an. Ada juga yang mirip, bukan pakai nazzala tetapi pakai anzala. Anzala yunzilu inzalan. Nah, itu ada perbedaan dengan anzala yunzilu dengan nazzala yunazzilu. Anzala itu Allah menurunkan Al-Qur'an sekaligus di langit dunia gitu ya. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan dengan malaikatnya, ya, malaikat Allah Jibril untuk menyampaikan, maka kata kerjanya bukan lagi pakai anzala tetapi pakai nazzala. Nazzala itu artinya adalah menurunkan ayat-ayat Al-Qur'an, firman Allah dengan beransur-ansur, tidak secara langsung. Kalau secara langsung dengan menggunakan anzala yunzilu. Tapi kalau beransur sesuai dengan peristiwa, maka merupakan ataupun menggunakan fiilnya nazzala yunazzilu tanzilan. Tanzilan Rabbil alamin. Nah, itu di antara perbedaan. Karena setiap tambahan huruf itu ada makna yang berbeda. Kedua, isim fa'il. Isim fa'il. Isim fa'il adalah kata yang mengandung arti pelaku. Pelakunya. Isim fa'il itu pelakunya. Ya, pelaku dari suatu pekerjaan. Misalkan menulis berarti penulis. Gitu kan? Menulis berarti penulis. Tetap diambil dari kata kerja aslinya. Misalkan alima tadi. Alima adalah berilmu ataupun belajar gitu ya. Alima itu berilmu. Alim orang yang berilmu. Alim orang yang berilmu. Alim, ahli atau orang yang berilmu. Hamida, hamida artinya apa? Memuji. Hamida artinya memuja, memuji. Orang yang memuji hamidun. Orang yang memuji hamidun, orangnya tuh. Gitu ya. Kataba menulis, orang yang menulis atau penulis katibun. Gitu kan? Orang yang duduk, apa bahasa Arabnya orang yang duduk? Jalisun. Hah? Jalisun. Jalisun, ya kan? Jalisun. Orang yang membaca. Qoro'a jadinya. Qori'un. Qori'un. Pokoknya panjang ya. Ya, qori'un. Maksudnya fa'ilun. Iya, Fa'ilun. Gitu kan? Orang yang pergi, fi Bilqis. Orang yang pergi. Apa bahasa Arabnya pergi? Kata kerjanya? Mana? Kata kerja orang pergi apa bahasa Arabnya pergi? Apa Bu Ferial? Bilqis, Ustaz Bilqis. Fadal. Pergi bahasa Arabnya? Bu Ferial? Aduh, lupa Pak Ustadz. Kalau ja'a datang, kalau pergi itu apa? Oh, oke. Pergi, zahaba. 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 Berarti kalau orang yang pergi, Zahabun. Zahibun. zahibun. Wazannya fa'ilun. Ya. Jangan lupa terakhirnya ditanwinkan karena termasuk isim. Fa'ilun. Zahibun. Orang yang kembali, pulang. Apa bahasa Arabnya pulang? Lupa Pak. Iya. Pulang bahasa Arabnya adalah roja'a. 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 Apa berarti orang yang kembali? Roji'un. Raji'un. Maka inna lillahi
Wa inna Wa inna ilaihi ilaihi raji'un. raji'un. Karena orang banyak kan? Orang banyak berarti di waw kan dan nun fathah wa sukun raji'una ya. Kalau satu berarti raji'un. Nah, itu yang sulasi. Kemudian yang lebih dari 3 huruf atau ada tambahannya misalkan ahsana yuhsinu. Orangnya ahsana itu berlaku atau berbuat kebaikan ya kan? Berbuat kebaikan. Orang yang berbuat kebaikan untuk orang lain namanya muhsin. Muhsin. Muhsin berarti berbuat untuk orang lain. Kemudian tawakkala ya tawakkalu. Tawakkal artinya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bersandar yang bertawakal kepada Allah namanya mutawakkilun. Mutawakkilun. Wazannya mutafa'ilun. Gitu ya. Terakhir contohnya istakbara. Istakbara tadi meminta untuk dibesarkan. Berarti sombong gitu ya. Istakbara artinya sombong. Orang yang sombong bahasa Arabnya adalah mustakbirun. Mustakbirun. Bisa juga nanti mutakabbirun. Ya takabur ya. Tapi untuk yang tambahan dari istakbara, isim fa'ilnya adalah mustakbirun. Jadi yang warna merah itu adalah isim fa'il. Isim fa'il. Dari kata kerja yang berwarna hitam di situ fi'il madhi, alima isim fa'ilnya alimun. Hamida isim fa'ilnya hamidun. Sama ya. Kemudian yang lebih dari 3 huruf ahsana isim fa'ilnya muhsinun. Tawakkala mutawakkilun. Istakbara mustakbirun. Mustakbirun. Yang ketiga bentuk isim mustaq adalah isim maf'ul. Isim maf'ul ya. Isim maf'ul itu apa? Kata yang mengandung arti yang dikenai pekerjaan. Yang dikenai pekerjaan atau orang atau isim sesuatu yang dikenai pekerjaan. Ya. Yang juga merupakan derivasi dari fi'ilnya. Ya. Contohnya gini. Tadi saya berikan contoh menulis. Menulis itu bahasa Arabnya apa? Apa kata kerjanya, kata dasarnya? Kataba. Kataba. Oke ya. Orang yang menulis, isim fa'ilnya? Katibun tadi. Katibun. Isim maf'ulnya? Ya. Maktubun. Orang yang menulis. Oh bukan, yang hasil yang ditulis. Yang ditulis isim maf'ul ya. Orang yang menulis tadi apa? Orang yang menulis. Katibun. Katibun orangnya kan. Yang ditulis. Yang ditulis. Maktubun. Maktubun. Ya, jadi hasil dari pekerjaan. Maktubun ya. Saya keliru dengan maktab ya. Kalau maktab Ya. tempatnya. Maktabun tempatnya. Maktabun tempatnya. Maktubun yang ditulis. Iya, maktubun. Maka Al-Quran itu adalah maktubun fil masahif, yang tertulis di kertas, di lembaran-lembaran gitu ya, fil masahif, di lembaran-lembaran. Maka maktubun artinya tertulis. Misalkan lagi alima ya kan, alima itu mencari ilmu gitu ya, mengetahui gitu kan. Kemudian orang yang mengetahui alimun. Kemudian pengetahuan bahasa Arabnya apa? Maklumun. Pengetahuan tuh maklumun. Ya, maklumun. Atau sesuatu itu sudah maklumun, bahasa Indonesia ya maklumnya. Apa maklum itu? Maklum itu adalah sudah biasa atau sudah terkenal gitu ya, maklum. Sudah maklum gitu ya. Jangan pakai harap maklum berarti minta maaf. Jadi pekerjaan itu sudah maklum, sudah diketahui, sudah biasa gitu ya. Sudah masyhur gitu. Sudah masyhur. Maklum. Kemudian hamida memuji. Yang dipuji apa? Mahmudun. Atau pujian. Atau yang dipuji lah ya. Mahmudun. Yang dipuji. Jadi Allah Subhanahu wa taala kalau kemudian kita kategorikan adalah memuji Allah Subhanahu wa taala. Itu mahmudun. Terpuji gitu kan? Terpuji. Tapi bisa juga digunakan ya,
untuk standar orang gitu ya. Standar orang berarti berterima kasih gitu ya, atau memuji dengan hal yang positif maksudnya gitu kan. Karena sudah berlaku kebaikan kemudian dipuji, itu termasuk pujian, tapi sebatas kepada makhluk, tidak boleh berlebihan. Ada juga yang lebih dari 3 huruf. Arsala yursilu. Arsala yursilu. Mursalun. Arsala itu artinya mengutus, mengutus. Mursalun artinya utusan. Mursalun, utusan. Gitu ya. Karroma yukarrimu. Karroma artinya memuliakan. Mukarramun yang mulia, yang dimuliakan. Al-mukarram, gitu ya. Al-mukarram, doktur, ya. Kiai, nah itu mukarram. Biasa kita dengar tuh, ya. Al-mukarram, ya, kiai misalkan atau buya, gitu ya, menggunakan al-mukarram, yang mulia. Nah, gitu ya. Yang mulia. Artinya yang dikenai pekerjaan atau hasil dari pekerjaan itu. Itu namanya isim maf'ul. Kemudian ada isim zaman, isim makan, isim alat ya. Ini mirip-mirip. Termasuk juga ketiga ini adalah termasuk isim mustaq karena diambil dari fiil akar katanya ya. Misalkan isim zaman itu adalah waktu gitu ya. Waktu, menunjukkan waktu. Isim makan menunjukkan tempat, kemudian isim alat menunjukkan alat. Contohnya isim zaman. Dan terkadang bisa double artinya, bisa isim zaman, waktu dan juga tempat. Misalkan yashruku. Syaroko yashruku. Artinya terbit. Yashruku artinya terbit. Masyriq artinya tempat terbit. Matahari. Masyriq. Minal masyriqi ilal maghrib ya kan? Dari terbit matahari dari arah, dari mana turun matahari itu? Timur ya. Timur, masyriq itu diartikan timur, ya kan? Kemudian maghrib diartikan barat. Yaitu masyriq itu adalah zaman. Zaman maksudnya masyriq yang warna merah itu. Masyriqun itu isim zaman, tetapi juga mengandung isim makan. Tempatnya, masyriq. Zaman di mana atau waktu di mana matahari itu keluar ataupun mulai muncul. Dan juga termasuk tempatnya mulai muncul dinamakan juga masyriq. Jadi double maknanya. Maf'ilun. Ada juga maf'alun ya. Kita sering hafalkannya dengan maf'alun, maf'alun. Isim zaman, isim makan itu kan sama. Nah, kenapa di sini masyriqun? Patokannya di sini pada fi'il mudhari'. Contohnya ya, patokannya pada fi'il mudhari'. Kita lihat pada ainul fi'linya. Ainul fi'li. Yashruku, ainul fi'linya mana ini? Yashruku, ainul fi'linya mana? Jadi kalau tadi misalkan doroba ya. Doroba 3 huruf. Fa-nya fa, fi'linya dot, ainul fi'linya ra, lamul fi'linya ba. Nah kalau yashruku itu ainul fi'linya huruf apa? Shin. Hah? Shin ya? Bukan. Ini fi'il. Yashruku. Ini fi'il mudhari'. Syaraqa yashruku. Artinya terbit. Yashruku. Huruf sya-nya. Huruf sya. Huruf sya ini fa'ul fi'li. Fa'ul fi'li. Pak, yang ditanya apa? Ain. Oh, ain. Ain. Ra. Dia huruf ra ya. Ainul fi'linya huruf ra. Yashruku. Kalau huruf ainul fi'linya pada fi'il mudhari' itu harokatnya adalah fathah, maka dalam isim zamannya mengikuti wazan maf'alun. Wazan maf'alun. Tetapi kalau dalam fi'il mudhari'nya itu dhammah, itu bisa ataupun seringnya adalah menggunakan wazan maf'ilun. Gitu ya, isim zamannya. Misalkan ini yang bawah nih isim makan dari yal'abu. Apa artinya yal'abu? Yal'abu artinya? Pernah dengar Ibu Ferial yal'abu?
La'iba yal'abu. Pernah dengar, Ya, nggak ngerti artinya. artinya bermain. Oh, Bermain. bermain. Ya, Iya, la'iba bermain. yal'abu artinya bermain. Nah, tempat bermain namanya apa? Mal'abun. Mal'abun. Gitu ya. Maf'alun. Fa'ila yaf'alu kan wazannya. Fa'ila yaf'alu. La'iba yal'abu. Ya, jadi mal'abun. Jadi maf'alun. Kemudian yaftahu. Isim alat nih. Isim alat. Yaftahu itu wazannya mif'alun. Mif'alun. Menjadi miftahun. Nah, itu bentuk-bentuk seperti ini sangat banyak kita jumpai dalam Al-Qur'an ya. Isim mustaq gitu ya, itu banyak sekali. Bisalah nanti dicari gitu ya. Isim-isim bukan fi'il ya, isimnya yang itu adalah ada tambahan-tambahan kata. Bisa jadi nanti dibedakan. Ini maksudnya isim fa'il atau isim maf'ul atau masdarkah atau jangan-jangan isim makan atau isim zaman gitu ya. Tapi kesemuanya itu adalah namanya isim mustaq. Isim mustaq atau derivasi ataupun perubahan-perubahan isim yang diambil dari akar kata. Itu fi'il madhi, tetapi maknanya adalah masih ada kaitannya dengan akar kata tersebut. Masih ada kaitannya dengan akar kata tersebut. Baik, itu materi kita. Tafadhol, jika ada yang menanyakan, insya Allah besok kita coba saya biar lebih ini ya, biar lebih kuat kita kembangkan pada tasrifnya ya, tasrif istilahnya agar lebih jelas, gitu ya, lebih kita pahami perbedaan-perbedaan mana fiilnya, mana isimnya, ya, sambil untuk merojaah, kemudian kita terapkan pada kalimat gitu ya, untuk lebih mengetahui dan kita lihat nanti di beberapa ayat Al-Quran. Ada pertanyaan silakan. Dan ini sangat banyak dalam Al-Quran, monggo nanti dicari ya, banyak sekali ya, kata tambahan ataupun isim-isim yang mustaq ya, isim mustaq, isim yang ada tambahan ataupun yang memang dari sulasi dan dia dikembangkan dari akar katanya. Akar kata. Cukup? Bilqis? Pak Ustadz, saya mau tanya Pak Ustadz yang Nah. tadi Pak Ustadz coret-coret yang di luar apa namanya? Di luar slide ini. Ini. Oh iya betul. Ya. Yang Fa'ala. Intasoro. Ya. Karena ada wazannya infa'ala ya. Infa'ala. Ada wazan yang infa'ala. Nah, kalau dihubungkan dengan di surat Muhammad ayat 7, intan surullah. Oh, itu innya syarat. In syartiyah, bukan in fi'il. Karena dia terpisah. Tansur, tapi tansurullah In, ya. Berarti tansurullah. Biasa itu berarti sulasi. 3 ya. Ya, in tansuru kan? Intan Seperti surullah. ini. Nah, sulasi berarti nasoro yansuru. Nasoro yansuru. Iya, iya. Jika kamu menolong ya kan? Intasoro. Kalau nasoro yansuru itu muta'addi. Muta'addi itu berarti yang butuh maf'ul ya, objek. Jadi ansurullaha, gitu kan? Intan surullaha, ya kan? Ada objeknya di Allah SWT, gitu kan? Intasoro ini lazim. Lazim artinya adalah tidak membutuhkan maf'ul, tidak membutuhkan maf'ul. Antasiru, saya menolong atau saya memberikan pertolongan. Untuk merubah dari ta'diyah menjadi lazim. Itu diantara tujuannya ada tambahan. Kita belum sampai ya. Ya itu ke tasrif. Insya Allah pengembangannya di tasrif itu karena dalam tasrif itu setiap ada tambahan huruf maka menambah arti. Itu rumusnya seperti itu. Satu huruf tambahan menambah arti. Seperti tadi. Ta'ima kan? Ta'ima itu kan wazannya apa? Fa'ila ya? Ta'ima. Fa'ila.
artinya apa tadi ta'ima makan. Tetapi kalau ada af'ala menjadi af'ama, artinya memberi makan. Sudah beda maknanya. Sudah berbeda. Ya. Baik. Ya insya Allah besok kita terapkan pada ini, tapi masih kita coba kembangkan lagi biar kita mengetahui untuk isim dan fiilnya dari 11 perubahan itu, dan juga kita coba praktekkan dari beberapa fiil yang mazid ya, fiil ma. Baik, naktafi bihada. Insyaallah. Aqulu qouli hada wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran Pak Ustadz. Jazakumullah. Barakallahu fikum.